Halo, shalom saudara. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Biarlah sukacita Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita, khususnya bagi kita semua yang datang untuk beribadah. Saya percaya ada janji berkat Tuhan yang akan Tuhan genapi dalam kehidupan masing-masing kita. Di hari ini, hari Tuhan, Minggu tanggal 11 Juli 2021, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh dengan kasih, kami mengucap syukur di hari ini, kami dapat datang kembali kepadamu. Di tengah-tengah pandemik yang melanda seluruh dunia, kami masih mendapat kesempatan untuk beribadah kepadamu. Allah Bapa kami mau mempergunakan kesempatan ini untuk dapat bertemu dengan pribadimu. Dan tolong supaya kami semua dapat datang mendekat bukan dengan bibir saja, tapi kami mau mendekat dengan hati kami ya Bapa. Kami mau mencari wajah-Mu dan bukan jejak-Mu. Sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk menjaga seluruh hari Sabat ini kudus sepenuhnya. Bapa kami mengangkat tangan kami dan mempersembahkan syukur kami. Kiranya Engkau menerima seluruh hidup kami sebagai ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh peribadahan kami hanya di dalam pimpinan-Mu dari awal sampai akhir. Di dalam nama kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Umatnya pujilah, haleluya, amin, pada Kristus Raja, haleluya, amin, bersama bernyanyi di depan tatanya, pasti Ia berkenan, haleluya, amin, bersama bernyanyi di depan tatanya, pasti Ia berkenan, haleluya, amin. Pandanglah Tuhanmu, haleluya, amin, pujilah padanya, haleluya, amin. Gembala sobatku turun dari sorga, kekalah kasih-Nya, haleluya, amin. Gembala sobatku turun dari sorga, kekalah kasih-Nya, haleluya, amin. Haleluya, pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemalah jiwamu, haleluya, amin. Di sorga mulia, sembahlah padanya, selamanya pujilah, haleluya, amin. Di sorga mulia, sembahlah padanya, selamanya puji Dia, haleluya, amin. Di sorga mulia, sembahlah padanya, selamanya pujilah, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Haleluya.
Tuhan, ku hendak menyanyikan kasih setiamu selama-lamanya. Ku hendak memasyurkan kebesaran-Mu dengan mulutku sepanjang ku hidup. Tuhan, ku hendak menyanyikan kasih setiamu selama-lamanya. Ku hendak memasyurkan kebesaran-Mu dengan mulutku sepanjang ku hidup. Sebab kasih setiamu, oh Tuhan, bagiku untuk selama-lamanya. Setiamu Tuhan, tegak seperti langit kepadaku selama-lamanya. Sebab kasih setiamu, oh Tuhan, bagiku untuk selama-lamanya. Setiamu Tuhan, tegak seperti langit kepadaku selama-lamanya. Tuhan, ku hendak menyanyikan kasih setiamu selama-lamanya. Ku hendak memasyurkan kebesaran-Mu dengan mulutku sepanjang ku hidup. Tuhan, ku hendak menyanyikan kasih setiamu selama-lamanya. Ku hendak memasyurkan kebesaran-Mu dengan mulutku sepanjang ku hidup. Sebab kasih setiamu, oh Tuhan, bagiku untuk selama-lamanya. Setiamu Tuhan, tegak seperti langit kepadaku selama-lamanya. Sebab kasih setiamu, oh Tuhan, bagiku untuk selama-lamanya. Setiamu Tuhan, tegak seperti langit kepadaku selama-lamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab kasih setiamu, oh Tuhan,
Setiamu Tuhan tegak seperti langit kepadaku selama-lamanya. Sebab kasih setiamu, oh Tuhan, bagiku untuk selama-lamanya. Setiamu Tuhan tegak seperti langit kepadaku selama-lamanya. Sebab kasih setiamu, oh Tuhan, bagiku untuk selama-lamanya. Setiamu Tuhan tegak seperti langit kepadaku selama-lamanya. Setiamu Tuhan tegak seperti langit kepadaku selama-lamanya. Saya percaya Tuhan bertahta atas pujian umatnya. Tuhan hadir dalam kehidupan kita semua yang beribadah pada hari ini. Amin. Nah saudara, kita akan masuk dalam doa teduh. Mari kita teduhkan hati kita. Mari kita mengarahkan mata kita, memandang hanya kepada Tuhan kita. Dan mari kita dengar setiap ayat-ayat firman yang akan disampaikan berikut ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Amin. Sambil tetap berdiri, saudara-saudara, yuk kita deklarasikan iman kita. Melalui pengakuan iman rasuli berikut ini, mari kita memperkatakan statement iman kita dengan penuh iman dan percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilakan untuk duduk. Kita akan masuk dalam bertanggapan. Kita akan saling memperkatakan firman secara bergantian. Saya percaya firman ini akan memberkati kita semua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan, engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Amin. Saudara, sebentar lagi kita akan menerima kasih karunia firman. Kalau saudara makan di restoran, istilahnya sebentar lagi kita akan disajikan main course-nya, saudara. Roti yang tak beragi itulah firman Tuhan yang murni. Mari kita mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Persiapkan juga catatan saudara supaya saudara tidak mudah lupa dan juga supaya saudara juga bisa berpartisipasi pada kesempatan giveaway hari ini. Ya benar saudara, kami masih akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang yang dapat merangkum firman Tuhan pada hari ini. Cukup sebanyak 5 kalimat saja. Saudara dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah. Rangkuman yang terpilih akan mendapatkan kesempatan untuk menerima sebuah buku dari seri Sejarah Penebusan, ditambah sebuah tumbler Korea dengan tema Sejarah Penebusan. Batas waktunya hanya 3 hari, sampai hari Rabu tanggal 14 Juli 2021. Karena di hari tersebut, saudara, pemenang akan mendapatkan pemberitahuan langsung di kolom komentar yang bersangkutan. Saya berharap kita semua jadi semakin semangat mendengarkan firman Tuhan, jadi semakin berkonsentrasi, sehingga kita semua sepenuhnya menerima berkat Tuhan. Dan juga kita semua menerima kesempatan untuk memenangkan hadiahnya. Nah, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita dengarkan pujian kur berikut ini.
Shalom saudara, judul firman hari ini adalah Menara Babel dan Akhir Zaman. Kita akan baca ayat firman hari ini diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, saya bacakan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ini adalah firman Tuhan. Amin. Saudara, peristiwa pembangunan Menara Babel adalah peristiwa yang sangat besar. Yaitu dosa yang sangat besar di mata Tuhan yang dicatat di Alkitab. Nah, ini adalah dosa yang dilakukan oleh banyak sekali orang, bahkan mayoritas manusia di zaman itu. Dosa yang sangat besar ini sudah menjadi gaya hidup, menjadi pemikiran orang-orang di zaman itu. Nah, orang-orang bahkan termasuk umat percaya sekalipun menganggap itu adalah hal yang biasa. Mereka tidak sadar bahwa itu dosa. Nah, saudara, penting untuk mengerti peristiwa pembangunan Menara Babel ini. Kenapa? Karena ini bernubuat mengenai akhir zaman. Ya, Kitab Wahyu pasal 17 sampai 18 berbicara tentang Babel. Di pasal-pasal ini dicatat bahwa Babel akan dihancurkan. Maka mari kita mengerti kehendak Tuhan, petunjuk Tuhan, instruksi Tuhan melalui firman hari ini. Sehingga kita semua dapat disadarkan dan tidak menjadi orang-orang yang tanpa sadar kita berdosa melawan Tuhan, sehingga kita semua dapat diluputkan oleh Tuhan di penghakiman akhir zaman ini. Amin. Nah, untuk mengerti dengan jelas tentang peristiwa Menara Babel ini, yang pertama kita akan lihat kapan Menara Babel ini dibangun. Nah, di buku SDKK atau Silsilah di Kitab Kejadian, karangan Pendeta Abraham Pak, ini diberitahu bahwa Menara Babel dibangun di zaman Pelek, yaitu keturunan ke-15 Adam, atau keturunan kelima dari Sem. Ya, mari kita baca ini di Kejadian 10 ayat 25. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Dikatakan di zaman Pelek bumi terbagi. Nah, apa maksudnya bumi terbagi? Ini adalah zaman ketika Tuhan mengacau balaukan bahasa dan menyerahkan umat manusia akibat dari dosa membangun Menara Babel ini. Orang-orang yang tadinya menjadi satu, ini Tuhan bagi, dipecah. Tuhan menggagalkan pembangunan Menara Babel ini dengan membuat orang-orang saling tidak mengerti bahasa masing-masing. Nah, jadi karena tidak bisa saling berkomunikasi lagi, maka orang-orang tidak bisa melanjutkan pembangunan Menara Babel. Nah, tanpa komunikasi, mustahil untuk bisa membangun sebuah bangunan yang sangat rumit dan ukurannya sangat besar dan sangat tinggi sekali. Ini harus melibatkan banyak sekali orang-orang. Nah, maka pembangunannya berhenti dan mereka terserak kemana-mana, terbagi menjadi bangsa-bangsa. Nah, Alkitab mencatat kota di mana menara ini dibangun diberi nama Babel karena sesuai dengan peristiwa Tuhan mengacau balaukan dan menyerahkan orang-orang ke seluruh bumi. Nah, saudara, sebelum Tuhan mengacau balaukan bahasa, sebelum Tuhan mengacau balaukan komunikasi mereka, seperti apa keadaannya? Apakah cuma ada satu macam bahasa dan satu suku saat itu? Tidak kan, saudara?
Karena dimulai dari anak-anak Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Lalu dari masing-masing anak Nuh ini pun terpecah lagi menjadi banyak suku-suku dan bangsa-bangsa. Dan setiap suku bangsa punya bahasanya masing-masing. Nah ini dicatat di Kejadian 10 ayat 31. Mari kita baca. Itulah keturunan Sem menurut kaum-kaum mereka, menurut bahasa-bahasa mereka, menurut tanah-tanah mereka, menurut bangsa-bangsa mereka. Jadi dalam terjemahan asli Ibrani, dari keturunan Sem lahirlah kaum-kaum, bahasa-bahasa, tanah-tanah, bangsa-bangsa. Nah sama halnya dengan keturunan Ham maupun Yafet. Nah ini dicatat di Kejadian pasal 10. Nah lalu di pasal berikutnya, di Kejadian pasal 11, barulah dicatat mengenai peristiwa pembangunan Menara Babel. Nah jadi keadaannya saat itu sudah ada begitu banyak bahasa dan bangsa. Tapi mereka mencoba untuk menjadi satu. Ini dicatat di Kejadian 11 ayat 1. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Nah saudara, dikatakan seluruh bumi, satu bahasa. Nah bukankah tadi dikatakan di Kejadian 10 ayat 31 dalam terjemahan aslinya ada begitu banyak bahasa-bahasa. Nah kata satu bahasa ini, bahasa Ibraninya adalah ahadim, yang artinya satu dalam bentuk jamak. Ya artinya banyak bahasa ini menjadi satu. Jadi artinya bukan satu secara hurufiah, tapi artinya dari banyak menjadi satu. Nah sekali lagi ini menggambarkan akhir zaman. Nah contoh di zaman sekarang, ini seperti bahasa Inggris menjadi bahasa utama di dunia. Dan dunia sekarang ini semakin menjadi satu, globalisasi karena internet. Nah sehingga gaya hidup, tradisi, budaya ini dibagikan atau di-share sehingga orang-orang semakin mengenal hal yang sama dan semakin akrab atau familiar. Nah, poin kedua kita akan lihat lokasi pembangunan Menara Babel ini. Di manakah lokasi Menara Babel ini? Mari kita baca di Kejadian 11 ayat 2 dan ayat 4. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Dikatakan di sebelah timur di tanah Sinear. Tanah Sinear ini adalah salah satu wilayah kerajaan Nimrod, yaitu keturunan Ham atau cucunya Ham. Nah siapakah Nimrod? Alkitab berkata, Nimrod adalah pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ya mari kita baca ini di Kejadian 10 ayat 9. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang, seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Nah saudara, kata gagah perkasa di sini adalah gibor bahasa Ibraninya yang artinya kuat, berkuasa, gagah, penguasa, merajalela atau berkuasa dengan kejam. Nah lalu dikatakan Nimrod ini adalah seorang yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Nah kata di hadapan ini makna aslinya adalah melawan Tuhan. Jadi Nimrod yang kuat, yang berkuasa dengan hebat di bumi saat itu, dia menantang Tuhan. Dia melawan Tuhan. Atau hebat dalam melawan kehendak Tuhan. Nah, Nimrod ini memiliki kemampuan, kekuatan, kepintaran, bahkan kelicikan yang hebat untuk menaklukkan banyak sekali orang sehingga dia bisa menguasainya. Nah, Menara Babel ini saudara dibangun di area kekuasaan Nimrod. Jadi Nimrodlah yang menjadi pemimpin pembangunan kota dan Menara Babel yang tertinggi ini. Dan yang membangunnya ini adalah gabungan dari banyak orang. Bukan hanya dari kerajaan Nimrod atau bukan hanya dari keturunan Ham saja. Tapi digabung dari bangsa-bangsa lain termasuk keturunan Sem dan Yafet. Nah, dikatakan keturunan-keturunan dari Sem dan Yafet pun mereka pergi bergabung ke timur ke tanah Sinear dan menetap di sana. Jadi orang-orang yang meninggalkan jalan-jalan Tuhan, meninggalkan pemerintahan Tuhan, mereka berkumpul di timur di tanah Sinear. Ini yang mana Nimrod yang memerintah dan memimpin mereka untuk membangun kota dan Menara Babel yang maju dan mandiri dari Tuhan. Yang ketiga, kita akan lihat tujuan pembangunan kota dan Menara Babel ini. Tujuan membuat kota dan Menara Babel ini untuk membuat kota maju yang hebat dan mandiri dari Tuhan, berpisah dari Tuhan. Nah, Alkitab mencatat 3 poin tujuan orang-orang membangun kota dan Menara Babel ini. Nah, yang pertama,
yaitu agar sampai ke langit atau sorga. Apa maksudnya? Membangun menara yang tingginya sampai ke langit atau sorga. Mereka ingin menyelamatkan diri sekiranya ada lagi penghakiman air bah. Padahal Tuhan sudah janji bahwa Tuhan tidak akan menghakimi dunia lagi dengan air bah. Nah, tapi orang-orang di saat itu, mereka tidak percaya pada perjanjian Tuhan ini. Nah, orang-orang ingin mencapai setinggi-tingginya, sehingga mereka dapat sampai ke sorga dengan kekuatan mereka sendiri, tanpa perlu Tuhan. Nah, artinya, mereka ingin menyelamatkan diri mereka sendiri tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Mereka juga ingin membangun sorga di bumi tanpa Tuhan. Nah, kenapa manusia bisa seperti ini? Karena mereka melupakan perjanjian Tuhan. Karena melupakan perjanjian Tuhan, mereka jadi tidak mengerti kehendak Tuhan dan malah melawan Tuhan. Lalu tujuan yang kedua mereka membangun kota dan menara Babel yang Alkitab catat adalah untuk mencari nama bagi diri mereka sendiri. Jadi mereka membangun untuk diri mereka sendiri. Mereka bukan melakukannya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan. Tapi untuk mereka sendiri. Mereka memberi nama dan menjadi dikenal dengan hebat. Dengan ini mereka ingin menjadi seperti Tuhan. Lalu tujuan ketiga adalah mereka ingin menjaga agar mereka tidak terserak. Nah, mereka tidak mau terpisah. Mereka ingin menjadi satu. Jadi kedengarannya baik, kedengarannya bagus. Mungkin kita berpikir apa salahnya ini? Nah, tapi ini melawan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang berkata, beranak cuculah bertambah banyak, penuhilah bumi. Jadi disuruh bertambah banyak, memenuhi bumi. Yang artinya tersebar. Nah, terserak ke seluruh bumi. Tapi orang-orang di saat itu tidak mau terserak ke seluruh bumi. Mereka ingin bersama-sama. Mereka nggak mau terpisah. Ya, orang-orang lebih memilih untuk bersama-sama dengan manusia, bersama dengan teman-teman, sahabat-sahabat. Tapi tanpa disadari dengan seperti ini, orang tersebut sedang melupakan Tuhan. Melupakan kehendak Tuhan. Mengesampingkan Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Orang-orang yang seperti ini akan disibukkan dan menghabiskan waktu, energi, pikiran, hati bukan untuk Tuhan. Tapi untuk kehendak dan keinginan mereka saja. Nah, saudara, di zaman kita sekarang ini, konsep pemikiran kehidupan seperti ini bukankah sangat populer dan dianggap sangat baik dan gak ada salahnya. Yaitu bersatu, membangun kekuatan, mencari nama, reputasi, hidup yang fokus dalam persahabatan dan humanisme. Nah, konsep kehidupan seperti ini adalah konsep kehidupan mayoritas orang-orang di zaman pembangunan Menara Babel. Nah, jadi secara rohani ini seperti membangun Menara Babel. Tapi saudara, seperti apakah kehidupan yang seperti ini di mata Tuhan? Ya, seperti apakah kehidupan yang bagaikan Babel ini di mata Tuhan? Ini sangat mengejutkan. Ya, mari kita baca di Wahyu 18 ayat 2. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci Tuhan. Jadi Tuhan melihat gaya hidup seperti Babel ini sebagai perkumpulan persatuan roh-roh jahat, semua roh-roh najis, segala burung-burung yang najis. Nah, maka di Wahyu 18 ayat 5 dikatakan dosa-dosa Babel ini bertimbun-timbun sampai ke langit. Nah, hari ini kita semua sedang hidup di Babel rohani, di mana pemahaman-pemahaman dan pemikiran-pemikiran modern yang berkata, mari kita bergabung, selama kita menggunakan kekuatan kita, pikiran kita, kemauan kita, kita pasti berhasil. Selama kita memiliki pemikiran atau otak, lalu kita tambah dengan sumber daya alam, kita bisa mendapat kemajuan yang tanpa batas. Ya, selama kita memiliki ini, kita bisa membuat sorga di bumi. Nah, seolah-olah berkata, kita bisa tanpa Tuhan. Kita bisa tanpa mengandalkan Tuhan. Nah, saudara, ini adalah kehidupan yang tidak memulai dengan Tuhan. Tidak melakukan kehendak Tuhan. Ini adalah pola pikir yang tanpa disadari adalah pola pikir ateis yang tidak bertuhan, yang humanis. Ya, sama sekali tidak berpusat pada Tuhan. Nah, Tuhan sudah memberikan standar dan jalan kehidupan yang benar. Tapi diubah dengan standar manusia. Sehingga hasilnya adalah penghakiman Tuhan yang menyeramkan, yaitu menyerahkan mereka, mencerai-beraikan. Diserakan, dicerai-beraikan ini artinya hancur, saudara. Tuhan memberikan penghakiman dan penghancuran yang sepenuhnya.
Tadi dikatakan di awal bahwa zaman pembangunan Menara Babel saat itu adalah zaman Pelek, yaitu keturunan kelima Sem atau keturunan ke-15 dari Adam. Nah saudara, Pelek adalah keturunan Sem yang saleh. Ya, Sem kan saleh kan saudara. Tapi Pelek tetap tinggal dan berpartisipasi dalam dunia yang berdosa. Alkitab tidak mencatat bahwa Pelek pergi meninggalkan tempat yang berdosa tersebut. Tapi saudara kembar Pelek, yaitu Yoktan, dia dicatat pergi ke pegunungan sebelah timur. Nah, di buku silsilah di kitab Kejadian dijelaskan bahwa bapak-bapak leluhur iman seperti Nuh, Sem, Arpaksad, Selah, Eber, mereka semua pergi meninggalkan tanah dosa sehingga tidak menerima penghakiman Tuhan. Tapi Pelek tidak, saudara. Nah, sehingga menerima penghakiman Tuhan. Nah, penghakiman apa yang Pelek terima? Yaitu umurnya diperpendek. Umur Pelek diperpendek. Tidak ada hal yang lebih mengenaskan daripada kematian. Nah, bapak-bapak leluhur di atas Pelek umurnya rata-rata 400-an tahun. Tapi Pelek umurnya hanya 239 tahun. Yang artinya umur Pelek hanya setengahnya saja. Jadi bisa dikatakan kematian Pelek ini adalah kematian yang mendadak, kematian yang tiba-tiba. Sedangkan keturunan-keturunan yang saleh yang di atas Pelek masih hidup dan sehat. Nah, mulai dari Nuh, Sem, Arpaksad, Selah, Eber, semuanya masih hidup ketika Pelek mati. Kita mungkin berpikir generasi yang lebih tua seharusnya mati duluan. Dan generasi yang lebih muda yang matinya terakhir, ya kan saudara? Tapi kenyataannya tidak seperti itu. 5 generasi di atas Pelek, yaitu Nuh, bahkan hidup lebih lama dibanding Pelek. Pengurangan umur Pelek dan pengurangan umur generasi-generasi Pelek berikutnya setelah Pelek ini membuktikan bahwa Pelek dan orang-orang di zaman itu, mereka tidak takut akan Tuhan, melakukan dosa besar terhadap Tuhan. Ya, mari kita baca ini di Mazmur 55 ayat 24. Tetapi Engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Dikatakan orang yang berdosa umurnya tidak mencapai setengahnya. Nah, ayat ini berbicara secara khusus tentang orang-orang yang berbuat dosa di zaman pembangunan Menara Babel. Ya, ini dicatat di ayat 10. Mari kita baca Mazmur 55 ayat 10. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Dan lebih lagi saudara, ini berbicara mengenai Pelek yang adalah keturunan saleh dari Sem. Ya, Pelek adalah anak Eber yang beriman. Dan maka pastilah Eber yang beriman ini membesarkan Pelek dengan iman. Nah, jadi Pelek statusnya adalah orang percaya sama seperti kita. Tapi Pelek tidak menjaga imannya dan ikut tenggelam dalam gaya hidup mayoritas orang di zaman itu yang berdosa kepada Tuhan. Nah, ini dicatat di ayat 14-15, mari kita baca. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Saudara, kata orang kepercayaanku, bahasa Ibraninya adalah erek, yang artinya seimbang atau segaris. Nah, dikatakan orang ini masuk ke rumah Allah yang artinya beribadah. Jadi orang ini segaris dan beribadah ke rumah Allah. Yang artinya ini adalah seorang dari garis keturunan saleh, garis keturunan iman, yaitu garis keturunan Sem. Nah, orang ini pada akhirnya tidak sampai setengah dari umurnya. Nah, siapakah ini saudara? Ini adalah Pelek kan? Ya, dari garis keturunan Sem yang umurnya berkurang setengah, yaitu Pelek. Dan Alkitab jelas berkata di zaman Pelek lah bumi terbagi karena Tuhan mengacau balaukan bahasa dan menyerahkan mereka. Nah, melalui ini kita diperingati agar kita percaya Tuhan dan beriman. Jangan seperti Pelek yang membangun Menara Babel, yaitu kalau untuk kita hari ini membangun Menara Babel rohani. Kehidupan yang tidak hidup di dalam jalan dan kehendak Tuhan, tidak melibatkan Tuhan, fokus untuk penggapaian hal-hal lain di dunia ini yang sangat sia-sia dan semata, dan fokusnya persahabatan dan humanisme. Jadi Alkitab dengan tegas berkata bahwa orang-orang yang seperti ini tidak akan menerima berkat umur panjang. Sebaliknya umurnya diperpendek. Nah, jadi sebagai kesimpulan, apa yang harus kita lakukan
agar kita tidak menerima penghakiman atau penghancuran dari Tuhan. Yang harus kita lakukan, kita harus pergi secara rohani. Pergi dari dunia yang berdosa. Pergi dari dunia yang humanis, yang berpusat pada manusia. Mengandalkan pada manusia, mengutamakan manusia, mengutamakan persahabatan. Sehingga melupakan Tuhan. Kita harus pergi dari hal-hal yang duniawi ini. Kita harus bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Mana tujuan utama dari Tuhan, mana yang bukan. Nah jika seperti ini, kita baru bisa meninggalkan pembangunan Menara Babel secara rohani, saudara. Mari kita baca Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku. Pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Nah maka bagaimana agar kita tidak menerima malapetaka-malapetaka? Yang pertama, kita harus keluar dari Babel rohani. Keluar artinya terpisah, dipisahkan. Ya, kehendak Tuhan untuk saudara dan saya adalah untuk memisahkan kita. Yesus datang ke bumi ini untuk memisahkan kita dari sesama manusia. Mari kita baca di Matius 10 ayat 34 sampai 35. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Nah saudara, mungkin kita bertanya, kenapa sih Tuhan memisahkan kita seperti ini? Pertama, karena Tuhan ingin memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan ingin memulihkan kasih kita kepada Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan nomor satu. Yang kedua, Tuhan memisahkan kita agar kita bisa mengikuti Tuhan. Tapi kehendak manusia ingin tidak mau terpisah. Nah ini adalah jebakan iblis. Iblis memakai sebuah perangkap jitu untuk menahan kaki kita untuk maju menjalani kehidupan iman yang Tuhan tuntun. Nah apakah ini saudara? Persahabatan antar sesama. Jadi kita yang tidak mau terpisah, kita sedang terperangkap oleh jerat atau perangkap iblis. Ini seperti iblis yang mengikat kaki umatnya untuk tetap tinggal dalam dunia. Sehingga fokus hidupnya menjadi salah. Malah menghabiskan energi, menghabiskan waktu untuk menyenangkan manusia. Bukan menyenangkan Tuhan. Jadi energi waktunya sudah habis. Gak ada lagi untuk Tuhan. Waktunya dihabiskan untuk mencoba untuk berkenan kepada manusia. Bukan berkenan kepada Tuhan. Mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Semakin dekat dengan manusia. Dan efeknya ini semakin menjauh dengan Tuhan. Ya, semakin bergaul dengan manusia. Sehingga otomatis semakin rusak kehidupan imannya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Manusia memiliki kegelapan-kegelapan. Dan kegelapan-kegelapan ini masuk mencemari kehidupan kita tanpa kita sadari. Nah, jika kita tidak keluar tanpa disadari, kita malah menjadi musuh Tuhan. Jadi hanya ada satu pilihan, yaitu bersahabat dengan dunia atau bersahabat dengan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa satu-satunya orang yang mendapat gelar sahabat Tuhan, dia adalah Abraham. Nah, maka untuk kita bisa menjadi sahabat Tuhan, kita bisa melihat dari contoh hidup Abraham. Satu-satunya orang yang disebut sahabat Tuhan di Alkitab, saudara. Tuhan menyuruh Abraham untuk meninggalkan hubungan antar sanak saudara, teman-teman, dan bahkan keluarga yang adalah bagian dari hidup Abraham. Abraham taat dengan ini semua, maka dia menerima gelar yang luar biasa yaitu sahabat Tuhan. Nah maka di hari ini kita harus merenungkan sungguh-sungguh dan bertanya kepada diri kita. Apakah kita ini sahabat dunia atau sahabat Tuhan? Perkumpulan-perkumpulan persahabatan, perkumpulan-perkumpulan lainnya untuk membuat kekuatan yang tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan dan tidak mementingkan iman dalam Tuhan, ini adalah jelas bukan kehendak Tuhan. Ini sama dengan membangun menara Babel secara rohani yang melawan Tuhan. Nah, mari kita tinggalkan ini semua agar kita tidak menerima murka dari Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana agar kita tidak menerima malapetaka-malapetaka? Kita tidak boleh melupakan perjanjian Tuhan. Melupakan perjanjian Tuhan adalah hal yang sangat jahat di mata Tuhan. Nah kenapa saudara? Contoh, melupakan perjanjian pernikahan suami istri
yang sudah terikat, mengikat dan berjanji sehingga memiliki tanggung jawab untuk dilakukan masing-masing. Tapi ini dilupakan. Nah maka bagaimana saudara akibatnya? Pernikahan yang seperti ini akan hancur pada akhirnya. Nah sama halnya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita melupakan perjanjian-perjanjian Tuhan, maka ini sama dengan berzina di mata Tuhan, menolak kasih karunia Tuhan. Nah orang-orang di zaman itu mengabaikan perjanjian yang Tuhan buat, yaitu perjanjian yang mana Tuhan berjanji tidak akan menghakimi bumi dengan air bah lagi. Nah maka mereka mengabaikan dan lupa akan perjanjian Tuhan ini. Sehingga mereka membangun menara yang tingginya pengennya sampai ke langit. Untuk melindungi mereka sekiranya ada kiamat air bah lagi. Jadi betapa bodohnya manusia yang menolak perlindungan Tuhan dan mengandalkan perlindungan dari manusia. Nah, akibatnya apa saudara? Akibatnya mereka hanya berusaha untuk hal yang sia-sia dan malah menerima penghakiman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana agar kita tidak menerima malapetaka-malapetaka? Kita tidak boleh mencari nama. Nah, orang-orang yang membangun Menara Babel tidak membesarkan nama Tuhan, tapi nama mereka sendiri. Manusia yang jatuh, yang duniawi, apapun yang dilakukan, ini selalu motifnya untuk membesarkan nama sendiri, untuk tujuan keuntungan pribadi. Manusia pada umumnya memberi sesuatu, melakukan sesuatu, tujuannya untuk diketahui orang. Tapi Alkitab berkata, saat kita memberi, jangan diketahui tangan kiri kita apa yang diperbuat tangan kanan kita. Biarlah kita hidup bukan untuk meninggikan nama sendiri, mengejar pengakuan nama baik, tapi untuk meninggikan nama Tuhan. Sehingga kita semua tidak menerima penghakiman Tuhan. Amin. Lalu yang keempat, bagaimana agar kita tidak menerima malapetaka-malapetaka? Kita tidak boleh melakukan hal yang bukan perintah Tuhan. Dan kita tidak boleh melakukan tanpa pertolongan Tuhan. Nah, pembangunan Babel dilakukan sendiri tanpa pertolongan Tuhan dan tanpa perintah Tuhan. Nah, perbuatan kita, jeripayah kita, usaha kita, jika itu bukan perintah Tuhan, bukan kehendak Tuhan, maka itu semua sia-sia. Bahkan tindakan melawan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena ini menjadi dosa, ingin menjadi Tuhan dalam hidup kita, yang ingin mengatur hidup kita sendiri. Maka yang paling penting, yang paling pertama adalah mencari kehendak Tuhan. Ya walaupun kita pikir kita hidup untuk Tuhan, tapi jika itu bukan kehendak Tuhan, maka semuanya sia-sia. Mari kita baca Roma 10 ayat 1-3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Lalu yang terakhir, yang kelima saudara, kita harus membangun diri kita dengan batu yang adalah simbol dari Yesus Kristus. Kejadian 11 ayat 3 memberitahukan bahwa orang-orang membangun Menara Babel bukan dengan batu tapi dengan batu bata, bukan dengan batu. Dan menggunakan tergala-gala, bukan dengan tanah liat. Nah sama halnya saat membangun Mesir, mereka menggunakan batu bata, bukan batu. Tapi sebaliknya, Tuhan memilih untuk menggunakan batu untuk membangun bait sucinya. Nah kenapa batu di Alkitab disimbolkan sebagai Yesus Kristus, dan tanah liat ini disimbolkan sebagai umat Tuhan yang dibentuk oleh Tuhan. Nah sedangkan saat membangun Menara Babel tidak menggunakan batu, dan tidak menggunakan tanah liat. Jadi batu dan tanah liat dipakai untuk pekerjaan Tuhan, tapi sebaliknya batu bata dan tergala-gala dibuat oleh manusia untuk pekerjaan manusia. Nah secara rohani adalah mereka bukan membangun Kristus Yesus. Yesus berkata kita harus membangun Kristus dalam hidup kita. Dalam hidup kita, kita harus membangun kehidupan kita dengan mendengarkan firman dan melakukan firman. Jika kita tidak membangun hidup kita dengan mendengarkan firman dan melakukan firman, maka akhir hidup kita pasti akan hancur seperti bangunan yang hancur. Seperti Menara Babel. Nah sampai hari ini, apa yang kita bangun dalam kehidupan kita? Kita tidak boleh mengentengkan kehidupan iman kita. Kita tidak boleh menomorssekiankan kehidupan iman kita. Maka saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus.
kiranya kita semua dapat meresponi firman hari ini untuk keluar dari kehidupan kita yang membangun menara Babel rohani, dan kita keluar membangun Kristus dalam kehidupan kita, yaitu dengan mendengarkan firman dan melakukan firman, sehingga kita semua tidak hancur, tapi kita dilindungi sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk tuntunan firman-Mu hari ini, agar kami semua segera keluar dari kehidupan kami yang tanpa kami sadari, fokus hidup kami sudah menjadi salah, sehingga waktu dan kehidupan kami habiskan bukan untuk kehendak Tuhan, bukan untuk perintah Tuhan. Bahkan kami tanpa sadar melakukan aktivitas-aktivitas tanpa memulai bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami hanya berjuang menjalani kehidupan hidup ini tanpa mencari pertolongan Tuhan. Bapak, ampuni kami semua. Bapak, terima kasih sudah menyadarkan kami agar kami kembali kepada perjanjian Tuhan, tidak mengabaikannya, dan kami tidak mencari nama bagi diri kami sendiri. Biarlah dalam sisa hidup kami ini, diri kami dan nama kami semakin hilang, dan kami dapat sepenuhnya meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Bapak, khususnya melalui pandemik yang belum berakhir dan bahkan semakin memburuk ini, biarlah kami diingatkan agar kami dapat sungguh-sungguh bertobat dari kehidupan yang berpusat pada humanisme, yang berpusat pada hal-hal duniawi. Biarlah ini menjadi teguran bagi kami, agar kami sungguh-sungguh bertobat, berbalik untuk membangun kehidupan kami dengan terus-menerus rajin mendengar dan melakukan firman. Kiranya Bapa memberikan kekuatan agar kami membangun Kristus sampai akhir, dan Bapa meluputkan kami semua dari malapetaka besar di hari akhir. Bapa, saat ini kami datang dengan begitu banyak pergumulan, permasalahan yang kami dan keluarga kami alami. Kami percaya saat kami berbalik dan bertobat, mencari wajah-Mu, maka Engkau pasti menjawab bahkan lebih daripada apa yang kami minta dan doakan. Kiranya Bapa yang menyempurnakan ibadah dan doa kami ini, kami panjatkan seluruh doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Saya percaya kita semua dipuaskan oleh firman yang tadi disampaikan. Nah saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dengan penuh sukacita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, dengan penuh kerendahan hati, kami menyambut setiap benih firman-Mu. Kiranya setiap benih firman dapat jatuh di hati kami yang paling baik, sehingga dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkenan kepadamu. Bapa, tolong supaya kami semua dapat menjadi jemaat-Mu yang senantiasa taat dan berjaga-jaga, sehingga kami semua dapat masuk ke hari perhentian yang sudah Engkau sediakan bagi kami dengan penuh kemenangan. Allah Bapa, sebentar lagi kami rindu mengembalikan apa yang Engkau telah percayakan kepada kami melalui persembahan yang telah kami persiapkan sebelumnya. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberi. Tolong Kau berkati dengan berkat perlindungan, dengan berkat damai sejahtera dan berkat kelancaran dalam segala aspek kehidupan mereka semua. Bapa, kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupan jemaat kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Amin. Saudara, saya akan menyampaikan warta untuk minggu ini. Saudara, jangan lewatkan pelajaran Alkitab melalui seri Sejarah Penebusan karangan Pendeta Abraham Park setiap hari Selasa jam 7 pagi melalui YouTube di channel GPBSI Bandung. Kami mengundang saudara semua untuk dapat bergabung dalam komsel virtual yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Khusus untuk kaum wanita, komsel diadakan setiap hari Selasa pada pukul 7 malam. Dan khusus untuk kaum pria, komsel diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam. Saudara yang rindu untuk bergabung dalam komsel ini, saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar ini. Kami membuka kelas pelajaran online sejarah penebusan. Nah, bagi saudara yang rindu untuk belajar seri sejarah penebusan, perlu kami infokan bahwa kelas ini diadakan secara rutin dan secara sistematis. Dan yang paling penting, kelas pelajaran ini gratis. Peserta yang mengikuti pelajaran online ini juga
akan mendapatkan buku seri sejarah penebusan dan sebuah sertifikat. Saudara yang ingin bergabung bisa segera menghubungi nomor yang tertera pada layar ini. Berikutnya saya akan membacakan Rambu Iman tahun 2021, yaitu gereja yang mewujudkan pemulihan besar di dalam sejarah penebusan dengan iman yang naik terbang bagai Raja Wali. Nah saudara, jika saudara mempunyai pertanyaan dan permohonan doa, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami melalui pesan WhatsApp di nomor yang tertera di layar ini. Sekali lagi, kami mengingatkan kembali untuk menuliskan rangkuman firman Tuhan yang baru saja kita terima pada hari ini. Sebanyak 5 kalimat saja pada kolom komentar di bawah. Dan saya berharap saudara menjadi salah satu pemenang yang mendapatkan sebuah buku dari seri sejarah penebusan dan sebuah tumbler Korea yang bertemakan sejarah penebusan dengan batas waktu untuk menuliskan rangkuman adalah 3 hari, yaitu di hari Rabu pada tanggal 14 Juli 2021. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk bergabung melalui sosial media kami, yaitu Instagram di @gpbsi_bdg dan YouTube di channel GPBSI Spasi Bandung. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan doksologi dan menerima doa berkat. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang berkelimpahan dari Allah Bapa, dan tuntunan persekutuan, penghiburan, kuasa dan pertolongan Roh Kudus memampukan kami semua untuk keluar dari membangun menara Babel rohani dan membangun Kristus dalam kehidupan kami sampai akhir. Biarlah berkat ini menyertai semua yang menyembah hari ini, seluruh isi keluarga, kesehatan, pekerjaan, usaha, bangsa, negara, kota, dan gereja Bukit Sion Indonesia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.